Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6061 sampai bab 6070. Pada saat ini, Victoria merasakan kabut masa lalu langsung tersapu. Dia berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya. Paviliun Shifang, yang bahkan guru tidak berani berharap atau mencapainya, sebenarnya ada di tangan keluarga Rothschild. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Jika saya bisa mendapatkan Paviliun Shifang, nasibnya tentang diri saya dan perkumpulan penghancuran King pasti akan meroket. Mungkin kesempatanku untuk hidup 500 tahun lagi ada di Shifang Baozu ini. Jika saya bisa mempelajari Taoisme yang lebih mendalam dari Shifang Baozu, mungkin pukulanku akan membuat kemajuan besar. Memikirkan hal ini, dia berseru kepada Tyrion tanpa ragu-ragu, siapkan pesawat. Saya ingin pergi ke New York secara langsung. Juga, beritahu Jaime dan Tuan Zoro, beri saya kinerja tenaga untuk menyelidiki pedagang barang antik itu. Dan Anda harus menemukan cara untuk mengetahui keberadaan barang antik ini. Tyrion tidak menyangka bahwa benda ini akan membuat Victoria memutuskan untuk pergi ke New York secara langsung tanpa ragu-ragu. Dia berkata, Tuan Ying, kamu mengatakan situasi saat ini sensitif dan berusaha sebisa mungkin untuk tetap diam. Jika tetap terjadi, apakah ada risiko yang tidak terduga? Apalagi perjalanan ke New York jauh. Berangkat dari Buenos Aires, pesawat akan menempuh setidaknya 10 jam penerbangan. Jika dijumlahkan, akan memakan waktu setidaknya 14 atau 5 jam. Saya menyarankan Anda menyerahkan masalah ini kepada Tuan Zoro dan Jaime. Jika mereka bekerja sama, mereka akan berani dan banyak akal, dan mereka pasti bisa menyelesaikannya. Victoria bertekad. Dia memegang teguh kepalanya dengan teguh. Masalah ini sangat penting bagi saya dan bahkan bagi seluruh asosiasi penghancuran King. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Biarkan mereka mencoba yang terbaik dulu. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak, saya harus pergi ke sana sendiri sebelum saya bisa yakin. Setelah itu, dia dengan lembut menggoyangkan foto di tangan, dan foto itu langsung berubah menjadi abu dan berserakan di lantai. Victoria memandang Tyrion dan memerintahkan, ikutlah denganku, dan diam-diam untuk tidak memberitahu siapapun di pertemuan tentang hal ini. Ada banyak hal yang ingin diperoleh Victoria dalam hidup ini. Sebelum hari ini, hal yang paling dia inginkan adalah cincin di tangan Vera, dan rahasia keabadian yang ditinggalkan oleh gurunya, Marcius. Hal yang paling dia inginkan adalah menara harta karun berbentuk persegi ini. Baik cincin atau rahasia keabadian, semuanya adalah milik Marcius. Dan Shifang Baozuang adalah harta karun yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh Marcius. Oleh karena itu, nilai Shifang Baozuang jauh lebih besar daripada dua yang pertama. Rahasia keabadian layaknya Victoria pergi ke Tiongkok dan kembali ke Gunung Siwan. Belum lagi bangunan harta karun 4 sisi. Dia harus pergi ke sana secara pribadi untuk memastikan bahwa itu benar-benar sempurna. Jadi Victoria memulai perjalanan ke Buenos Aires secepat mungkin. Di pesawat, Victoria selalu dalam suasana hati yang sangat bersemangat. Setelah hidup selama 400 tahun, dia jarang mengalami ketidaksabaran yang gelisah. Dia cemas mengapa pesawat tidak bisa melaju lebih cepat. Namun, satu-satunya cara untuk terbang dari pulau organisasi yang berada di Buenos Aires adalah dengan pesawat amfibi. Batas atas kecepatan pesawat amfibi sangat rendah. Kecepatan maksimum hanya 500 hingga 600 km per jam. Pada saat ini, Victoria melihat ke laut di bawah jendela dan berpikir dalam hati, cincin yang ditinggalkan guru untuk kakak laki-laki pasti memiliki fungsi transmisi. Jika tidak, maka tidak mungkin mengirim kakak laki-laki ribuan juta dalam sekejap mata. Vera tidak memiliki pembaruan dan tidak dapat mengaktifkan efek sebenarnya dari cincin itu. Jika saya bisa mendapatkan cincin itu, tidak peduli seberapa besar dunia ini atau seberapa jauh dunia ini, bukankah berada dalam jangkauanku? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Vera, yang masih lemah, telah mencari selama lebih dari 300 tahun, dan dia masih tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan rahasia keabadian.
Karena itu, ia mulai berdoa dalam hati, hal yang jarang terjadi di hatinya. Berdoa agar dia tidak pernah merindukan si Fang Baozuang lagi, apalagi membiarkan si Fang Baozuang menjadi seperti Vera dan rahasia keabadian, yang akan membawa waktu yang lama untuk mengejarnya. Dia dulu berani mengatakan bahwa dia punya banyak waktu, tetapi sekarang dia tahu benar bahwa dia hanya punya waktu 100 tahun lagi. Saat Victoria terbang di atas perairan dekat Antartika, Tuan Zoro dari perkumpulan penghancuran King juga naik pesawat dari North Carolina ke New York. Pada saat yang sama, Hank dibawa ke rumah sakit Manhattan dengan helikopter karena tulang rusuknya patah. Rumah sakit Manhattan, yang terletak di jantung kota Manhattan, tampak seperti gedung perkantoran besar. Gedung medis komprehensif ini memiliki 21 lantai dan dapat menyediakan berbagai layanan medis, termasuk klinik rawat jalan yang komprehensif, unit gawat darurat, bedah, pencitraan, patologi, dan layanan rawat inap. Gedung 21 lantai ini memiliki bagian pencitraan dan radiologi di basement. Lantai kantor rawat jalan, gawat darurat, bedah dan administrasi ada di lantai 1 hingga 10. Mulai dari lantai 10 terdapat bangsal rawat inap. Karena rumah sakit ini terletak di Manhattan yang harga tanahnya mahal, maka rumah sakit ini sendiri diposisikan sebagai rumah sakit yang relatif kelas atas. Sebagian besar bangsal rawat inap di sini adalah kamar single, bahkan ada yang single suite. Rawat inap di sini seperti menginap di hotel bintang 5, tidak ada bedanya. Raymond, yang menerima perawatan di sini, telah ditempatkan di bangsal komprehensif di lantai 17. FBI secara khusus meminta rumah sakit untuk mengatur bangsal utama 1701, dan juga meminta 3 bangsal 1702, 1703, dan 1704 di seberang 1701. Karena Raymond sangat terpengaruh oleh hukuman mati tanpa pengadilan oleh keluarga Rothschild, FBI sangat mengutamakan keselamatannya. Karena takut akan terjadi kesalahan lagi, sehingga FBI mengirimkan sejumlah besar personel untuk melindunginya. Hank juga ditempatkan di lantai ini. Awalnya, dia ingin memilih bangsal yang sedekat mungkin dengan tahun 1701. Namun FBI telah memberitahu rumah sakit tersebut, meskipun mereka telah meminta 4 kamar dari 1701 hingga 1704, pasien mulai dari tahun 1705 juga ditempatkan di lantai ini. Mereka semua dipindahkan ke bangsal lain yang berlawanan arah dengan ruang 1701. Menurut persyaratan FBI, semua bangsal harus ditempati sebelum mereka dapat ditugaskan ke bangsal secara berurutan. Pengaturan tidak boleh berpindah-pindah tidak diperbolehkan. Artinya pasien saat ini semuanya ditempatkan di lebih dari 20 bangsal dari tahun 1730 hingga 1709. Hank dirawat di rumah sakit dan hanya dapat diatur hingga tahun 1708. Jika pasien lain dirawat, ia akan diatur hingga tahun 1707. Begitu seterusnya. Setelah Hank dirawat di rumah sakit, dokter memeriksa lukanya. Pada kebanyakan kasus, patah tulang rusuk bukanlah cedera serius, terutama jika tulang rusuk Hank yang terluka berada di sisi kanan. Karena tulang rusuk di lokasi ini menghindari jantung, maka cederanya lebih parah. Tidak akan ada banyak masalah. Dokter melakukan fiksasi sederhana dan pereda nyeri untuknya, dan sisanya harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Hank memanfaatkan celah sebelum pemeriksaan untuk melaporkan masalah kepada Charlie terlebih dahulu. Charlie telah kembali ke New York saat ini dan hendak pergi ke rumah sakit Manhattan. Ketika dia menerima telepon dari Hank, dia bertanya, "Hank, apakah Anda sudah dirawat di rumah sakit Manhattan?" Hank buru-buru berkata, "Ya, Tuan, ya, saya sudah masuk dan sekarang tinggal di bangsal di lantai 17. Raymond juga ada di lantai ini. Tetapi saya belum bisa dekat dengannya." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah Anda sudah menghubungi Howard?" "Belum," Hank berkata. "Saya ingin melapor kepada Anda terlebih dahulu dan melihat instruksi apa yang Anda miliki." Charlie berkata, "Saya tidak punya proses apapun. Anda dapat melapor ke Howard dan melihat apa yang dia rencanakan untuk ditanyakan kepada Anda yang harus dilakukan selanjutnya." "Oke," Hank berkata dengan hormat. "Kalau begitu saya akan segera menghubunginya." Setelah mengatakan itu, Hank menutup telepon dan menelepon Howard. Setelah panggilan tersambung,
Dia memberitahu Howard, "Tuan, saya di rumah sakit sekarang. Tetapi saya tidak bisa mendekati Raymond. FBI menjaga ketat di sini, dan mereka juga telah menyiapkan zona isolasi. Begitu mereka mendekatlah, mereka akan waspada." Howard mengerahkan gigi dan mengutuk. Tidak masuk akal bagi para bajingan ini melakukan perlawanan besar untuk melindungi pencuri. Hank bertanya kepadanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Howard berpikir dan berkata, "Pertama-tama Anda mengirim beberapa orang pintar ke tempat Anda dengan alasan berkunjung. Saya akan berkomunikasi dengan penanggung jawab FBI dan melihat apakah saya bisa membuat mereka melepaskannya." "Oke," Hank berkata, "kalau begitu aku akan segera mengaturnya." Howard menutup telepon dan segera menelepon penanggung jawab FBI. Namun ia tidak mengira pihak lain biasanya menjawab panggilannya dalam hitungan detik. Kali ini telepon berdering lama dan pihak lain tidak menjawab panggilan tersebut. Dalam kemarahannya, dia mengedit pesan dan mengirimkannya ke pihak lain, yang berbunyi, "Jangan menolak untuk menjawab panggilan saya, kecuali Anda ingin menjadi musuh keluarga Rothschild." Setelah pesan terkirim, dia membuat panggilan lain. Setelah menelepon 7 atau 8 kali, pihak lain akhirnya tersambung, dan berkata tanpa daya, "Tuan Rothschild, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Howard berkata dengan dingin, "Saya punya sesuatu yang penting, dan saya harus memahami bahwa Raymond. Saya perlu merepotkan Anda untuk mengatur orang-orang Anda agar lebih mudah bagi orang-orang saya." Pihak lain berkata dengan canggung, "Tuan Rothschild, masalah Raymond telah membuat kami menjadi sangat pasif sekarang, dan mata semua orang Amerika menguasai kami. Jika saya membiarkan orang-orang Anda berhubungan dengan Raymond lagi saat ini, jika ada skandal lain, belum lagi saya tidak bisa mempertahankan kursi saya, bahkan kursi Tuan Presiden akan anjlok." Howard berkata, "Jangan khawatir, orang-orang saya hanya akan mengajukan pertanyaan kepadanya, tidak melakukan apapun padanya." "Tidak mungkin," pihak lain berkata dengan tegas, "Tuan Rothschild, jika Anda bisa mendapatkan penjelasannya hanya dengan mengajukan pertanyaan kepadanya, maka Anda tidak dapat melakukan apapun padanya. Kami tidak akan memenjarakannya di ruang rahasia bawah tanah penjara Brooklyn dan menyiksanya dengan kejam." Sejujurnya, banyak media di rumah sakit yang menatap kita sekarang. Jika kita terlibat dalam tindakan pilih kasih dan malpraktek lagi, keluarga Rothschild Anda juga akan menjadi sangat pasif. Howard merasa tertekan dan bertanya dengan marah, "Kalau begitu saya akan mencabut pengaduan ke polisi dan menunjukkan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman." "Kalau begitu, apakah kamu tidak perlu lagi melindungi Raymond?" Mencabut gugatan adalah satu-satunya pilihan Howard saat ini. Dialah yang pertama kali menggugat Raymond. Dengan status sosialnya, selama dia mengatakan kepada polisi dan pengadilan bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, bahwa Raymond tidak mencuri barang-barangnya. Pencurian Raymond hanyalah palsu, tidak bernilai $100. Dalam hal ini, Raymond pasti akan dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia akan bebas dan FBI tidak perlu lagi menyatukan dan melindunginya secara ketat. Namun, melakukan hal ini merupakan perhitungan lain bagi keluarga Rothschild. Karena ini sama saja dengan memberitahu seluruh masyarakat bahwa Anda telah memanggil Raymond atau salah memahami Raymond atas dasar bahwa semua skandal sebelumnya telah terungkap dan difermentasi. Ini sungguh kejahatan demi kejahatan. Namun, Howard tidak punya pilihan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus menemukan si Fang Baozu sesegera mungkin. Setelah si Fang Baozu tidak dapat diambil kembali, kekayaan luar biasa Rothschild selama 200 tahun mungkin akan berakhir pada tiba-tiba. Saat ini, setelah mendengar apa yang dia katakan, penanggung jawab FBI berkata dengan tenang, "Jika Anda benar-benar mencabut kasus ini dan pengadilan menyatakan Raymond tidak bersalah, maka kami akan berhenti melindunginya." Setelah itu, pihak lain mengingatkan, "Tetapi Tuan Rothschild, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh berpikir bahwa setelah Raymond mendapatkan kembali kebebasannya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Begitu Anda melakukan pelanggaran, FBI pasti akan menyelidikinya sampai akhir." Saat ini, keluarga Rothschild sangat pasif. "Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak impulsif," Howard berkata dengan dingin. "Bukan giliran Anda untuk memberitahu saya bagaimana saya harus bertindak." Setelah itu,
Dia menutup telepon dengan kasar dan menelepon lagi. Tiba di gedung pengadilan New York. Segera, Tuan Zoro mendarat di Bandara JFK New York setelah penerbangan 2 jam. Begitu dia keluar dari pintu keluar bandara, Jamie, yang telah menunggu lama, menyambutnya dengan antusias dan berbisik dengan hormat. "Bawahan, Jamie, temui Tuan Zoro." Tuan Zoro tidak melihat terlalu banyak. Dia baru berusia 40-an. Usianya sekitar 20 tahun dan memiliki sosok yang tinggi dan lurus. Dia sangat mirip dengan bintang parubaya di industri film dan televisi. Dia memiliki temperamen orang yang dewasa dan sukses. Ketika dia melihat Jamie, dia berkata dengan sedikit emosi, "Terakhir kali aku melihatmu, kamu berumur kurang dari 10 tahun. Sekarang kamu terlihat hampir seumuran denganku." Jamie berkata dengan sedikit terkejut, "Aku tidak melakukannya." "Jangan berharap Tuan Zoro masih mengingat bawahan." "Tentu saja aku ingat," Tuan Zoro berkata dengan ringan. "Ayahmu dan aku memiliki persahabatan." Setelah mengatakan itu, dia mengubah topik dan bertanya, "Sudahkah kamu menyelidiki situasi Raymond dengan jelas? Apa sebenarnya yang diminta oleh Tuan Ying untuk Anda dan saya cari?" Jamie berbisik, "Bawahan telah menemukan beberapa informasi. Saya akan menjelaskannya kepada Tuan Zoro secara perlahan setelah kita masuk ke dalam mobil." Baiklah, keduanya meninggalkan bandara. Tiba dengan Rolls-Royce Phantom edisi terbatas Jamie. Jamie bertindak sebagai pengemudi dan membuka pintu belakang untuk Tuan Zoro. Setelah Tuan Zoro masuk ke dalam mobil, dia menutup pintu-pintu dan masuk ke belakang kemudi. Jamie menyerahkan beberapa data gambar yang dicetak kepada Tuan Zoro dan menjelaskan, "Tuan Zoro, inilah yang diminta oleh Tuan Ying agar Anda dan saya bekerja sama untuk memantau." "Coba lihat." Tuan Zoro ambil. Setelah kira-kira melihat informasi tersebut, dia berkata dengan ragu, "Ini hanyalah pagoda emas biasa. Apa istimewanya sehingga layak mendapat perintah pribadi dari Tuan Ying? Apakah Anda menemukan informasi atau materi lain?" Jamie berkata dengan cepat. Kembali ke Tuan Zoro. Bawahan bertanya-tanya. Tetapi bawahan tidak mengerti apa yang istimewa dari barang antik ini. Keluarga Rothschild tidak mengungkapkan informasi apapun. Mereka hanya tahu bahwa leluhur mereka tertarik padanya. "Kami menangani barang antik ini dengan sangat serius. Dan serangkaian skandal yang terungkap akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh hal tersebut." Tuan Zoro mendecakkannya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aneh, sungguh aneh. Hal yang tidak mencolok seperti itu sebenarnya dapat menarik perhatian Tuan Ying. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui tentangnya." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Tuan Ying meminta kita untuk menemukan petunjuk yang relevan tentang benda ini. Jadi dari mana kita harus mulai?" Jamie berkata, "Tuan Zoro, konteks umum dari masalah ini adalah bahwa pedagang barang antik memperoleh barang antik ini dicuri dari keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild berusaha untuk mendapatkannya kembali, tetapi dia menolak untuk mengatakan apapun. Bahkan keluarga Rothschild tidak dapat mengeluarkan kata pun darinya. Dia adalah pria yang tangguh untuk memikirkan." Tuan Zoro berkata dengan ringan, "Saya telah melihat banyak orang dengan tulang yang kuat. Tetapi jika mereka menggunakan trik, saya belum pernah melihat orang yang dapat bertahan." Setelah itu, dia bertanya kepada Jamie, "Di mana pedagang barang antik itu sekarang?" "Bawa saya bertemu dia." Jamie buru-buru berkata, "Orang itu saat ini berada di rumah sakit Manhattan dan dijaga oleh FBI. Sekarang masalah ini menjadi kepemimpinan di New York. Sungguh tidak mudah bagi Anda untuk membicarakannya secara langsung, kecuali jika itu datang dengan kekerasan. Tapi jika Anda datang dengan kekerasan di tempat seperti ini, FBI pasti menunggu tidak akan tinggal diam dan mati. Jika ada yang tidak beres, Tuan Ying mungkin akan menyalahkan Anda dan saya." Tuan Zoro bertanya kepadanya, "Lalu apakah Anda punya ide bagus?" Jamie berkata, "Satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah mengirim seseorang ke rumah sakit terlebih dahulu dan tinggal sedekat mungkin dengannya. Lalu Anda dan bawahannya dapat membayangkan pura mengunjungi teman. Selama kunjungan, cari tahu situasi di dalam dan temukan terobosan yang sesuai." Tuan Zoro mengangguk. Ini juga sebuah cara. Mungkin tidak mungkin menyelesaikan masalah sekaligus. Cari tahu masalahnya dulu. Lalu lihatlah. Mari kita lihat apakah ada peluang yang cocok untuk mematikan telepon.
Cara terbaik adalah dengan membawa orang tersebut keluar dari rumah sakit sebelum FBI bereaksi. Dan kemudian mencari tempat yang aman untuk memaksanya berbicara secara perlahan. Jamie buru-buru berkata, tempat yang lebih aman. Solusi, keluarga Aker memiliki banyak tempat tinggal dan bisnis di New York, dan kerahasiaannya sangat tinggi. Pertama-tama Anda dapat menemukan orang yang cocok untuk mengurungnya. Lalu setelah kamu mengetahui keberadaan barang antik ini dan mendapatkannya, menguap dari dunia. Oke, Tuan Zoro berkata tanpa berpikir. Lakukan saja apa yang kamu katakan dan lakukan dengan cepat. Jamie tersenyum datar. Untuk menjadi jujur, Tuan Zoro, ketika kamu di pesawat, bawahanmu pengaturan telah dibuat agar orang-orang bisa dirawat di rumah sakit. Mereka harus segera dirawat. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Zoro, tolong jangan salahkan aku karena mengambil keputusan sendiri. Aku juga merasa waktunya sangat sempit, dan kamu berada di pesawat. Saya tidak bisa berdiskusi dengan Anda, jadi saya meletakkan bidak catur ini terlebih dahulu. Jika didekati bidak catur ini berguna, Tuan Zoro, maka aku akan melakukan sesuatu yang berarti. Tuan Zoro, jika kamu merasa bidak catur ini tidak ada gunanya, biarkan saja dia. Dia akan dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu dan akan diangkat secara alami setelah dia sembuh, dan dia tidak akan menimbulkan keracunan. Tuan Zoro tersenyum tipis dan berkata, Tuan Wuben menelepon. Dia berkata bahwa Anda berani dan banyak akal. Saat saya bekerja sama dengan Anda, saya akan lebih mendengarkan saran Anda dan jangan terlalu banyak salah. Sepertinya dia memang benar. Kamu memang pintar. Jika kamu menunggu sampai saya datang untuk memberikan saran ini, 2 atau 3 jam di antaranya terbuang percuma. Jamie menghela nafas lega dan dengan cepat berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Zoro, atas pujian Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menang. Chen, Jamie adalah seorang manusia. Meskipun dia tidak memiliki banyak kerusakan, otaknya bekerja lebih cepat dari orang biasa, dan penglihatannya juga beracun dibandingkan orang biasa. Dia mengetahui masalah di perkumpulan penghancuran King. Meskipun dia sudah menantu menjadi keluarga akar dan status sosialnya di New York sepertinya berada di puncak, kekayaan, kehidupan sebenarnya tetap terikat di tangan perkumpulan penghancuran King. Begitu dia dibersihkan, penawarnya akan dihentikan. Bahkan jika dia adalah menantu dari keluarga akar, meskipun dia adalah kepala keluarga akar, dia tetap akan mati. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, dimaksudkan bahwa dia hanya bisa naik setinggi-tingginya di perkumpulan penghancuran King, sedangkan statusnya di masyarakat tidak signifikan. Dalam pertemuan perkumpulan penghancuran King, kekuatan selalu berbicara. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Tuan Ying sangat kuat. Selain dia, 3 tetua dengan status tertinggi di organisasi adalah 3 tetua. Diikuti oleh 4 pangeran, dan kemudian keturunan dari keluarga Tuan Ying termasuk Tyrion Wuben. Meskipun Tyrion sangat dipercaya dan dihormati oleh Tuan Ying di organisasi, ketika dia bertemu Tuan Zoro, dia harus memberi keterangan diri dan menyebut dirinya bawahan. Ini seperti kerabat kaisar di zaman kuno. Meskipun memiliki hubungan darah dan memiliki hubungan lebih dekat dengan kaisar, tidak ada yang bisa duduk di kepala jenderal pertama dinasti. Dan omong-omong, kaisar tidak akan menyetujui dia. Oleh karena itu, Jamie pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa dekat dengan Tuan Zoro. Jika bisa lebih dekat dengannya akan bermanfaat di kemudian hari. Jadi keduanya langsung menuju rumah sakit Manhattan, berniat pergi ke sana untuk mencari tahu. Pada saat yang sama, Charlie membeli karangan bunga dari toko bunga di lantai bawah rumah sakit Manhattan, dan berjalan ke lobi di lantai pertama rumah sakit Manhattan sambil memegang bunga. Setelah mengidentifikasi dirinya dan pasien yang ingin ia kunjungi ke resepsionis segera menemukan aplikasi pengunjung yang dicintai Hank melalui perawat. Da segera mengirim seseorang untuk membawa ke lift dan berkata dengan hormat, Pak, Anda bisa mulai dari sini. Langsung ke lantai 17. Belok kiri setelah keluar dari lift dan kamu akan menemukan Bang Salno. 1708. Oke, Charlie mengangguk dan melangkah ke lift. Lift bergerak ke atas dan berhenti di lantai 17. Charlie berjalan keluar dari lift sambil memegang karangan bunga dan hendak pergi ke bangsal 1708.
Ketika dia mendengar seorang perawat buru-buru berkata kepada orang lain di ruang perawat, bagian gawat darurat mengatakan bahwa seorang pasien yang terkena kecelakaan mobil perlu dipindahkan ke bangsal 1707. Cepat, bersiaplah untuk menerima resepsi. Orang-orang akan segera datang dari lift medis. Dua perawat berlari keluar dari ruang perawat dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka sedang di luar pintu lift ruang medis bersama menunggu orang lain. Sedangkan perawat lainnya langsung masuk ke bangsal 1707 untuk memeriksa situasi bangsal. Charlie, yang memegang bunga di tangannya, sedikit mengernyit. Karena Hank dirawat di rumah sakit saat ini karena Raymond. Jadi intuisi Charlie mengatakan bahwa orang yang akan dirawat di bangsal 1707 pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Pada saat ini, lift medis tiba-tiba mengeluarkan bunyi ding yang jelas. Kemudian pintu lift terbuka, dan seorang pria muda didorong keluar dari lift sambil berbaring di kasur rumah sakit bergerak. Dahi pemuda itu dibalut perban dan terdapat banyak memar di sekujur tubuhnya. Dia terbaring tak bergerak di kasur rumah sakit bergerak dan tidak bisa menahan erangan berulang kali. Charlie segera merasa bahwa meskipun orang di kasur rumah sakit tidak memiliki energi spiritual, dia adalah seorang pejuang yang luar biasa. Jadi Charlie diam-diam melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki. Dia menemukan di dalam tubuh orang itu racun yang akan digunakan organisasi untuk diberikan kepada tentara mati dan penjaga ksatria. Charlie sangat akrab dengan jenis racun ini, karena dia telah mendetoksifikasi lebih dari satu orang, dan dia sangat terkesan. Penemuan ini segera mengejutkan Charlie, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Perkumpulan penghancuran King sangat efisien. Mereka menemukan tempat ini dengan sangat cepat, karena dia tahu bahwa perkumpulan penghancuran King sekarang jauh lebih sederhana. Ketika Charlie datang ke New York kali ini, dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dia akan berinteraksi dengan perkumpulan penghancuran King. Namun, begitu dia tiba di lantai 17 rumah sakit Manhattan, seseorang yang terluka dari perkumpulan penghancuran King segera dibawa masuk. Ini bukanlah suatu kebetulan. Intuisi Charlie membayangkan bahwa perkumpulan penghancuran King pasti datang demi Raymond, dan tujuan mereka mendekati Raymond, tentu saja, adalah si Fang Baozu. Charlie berpikir dalam hati, saat saya menelepon Vera, dia mengatakan bahwa Marcius pernah menyebutkan si Fang Baozuang kepada ayahnya Elijah. Tentu saja, Victoria pasti juga mengetahui tentang keberadaan si Fang Baozuang, dan bahkan sangat familiar dengan itu. Dia mungkin satu-satunya orang di perkumpulan penghancuran King yang mengetahui latar belakang sebenarnya dari si Fang Baozuang. Sekarang orang-orang dari perkumpulan penghancuran King fokus pada tempat ini. Maka ini pasti perintah Victoria. Memikirkan hal ini, Charlie menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia tahu bahwa selain Victoria, ada 3 tetua dan seorang pangeran di perkumpulan penghancuran King. Jika Victoria mengirim seorang pangeran, dia akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika dia mengirim salah satu dari 3 tetua, dia mungkin tidak bisa hidup. Bagaimanapun, itulah 3 tuan yang akan membuka istana Niwan. Dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Charlie dengan kejam menganalisis situasi saat ini. Dia berpendapat lebih baik membawa Raymond ke tempat yang aman sesegera mungkin untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Sebelumnya, hanya keluarga Rothschild yang ingin menangkapnya. Tetapi sekarang, bahkan perkumpulan penghancuran King pun ikut terlibat. Jika dia tidak menemukan cara untuk menyelamatkan Raymond sesegera mungkin, Raymond mungkin dalam bahaya. Tidak disarankan bertarung saat ini. Keselamatan adalah yang terpenting. Melihat pihak lain didorong ke bangsal 1707, Charlie berjalan ke pintu bangsal 1708. Setelah mengetuk 2 kali, dia membuka pintu bangsal tanpa menunggu jawaban Hank di dalam. Bangsal tunggal tempat Hank berada lebih mirip apartemen 1 kamar tidur. Terdapat aula kecil untuk istirahat di pintu masuk, dan bangsal ada di dalam. Saat ini, Hank sedang terbaring di tempat tidur dengan rasa bosan menunggu pemeriksaan lanjutan dari dokter. Melihat Charlie masuk, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda di sini." Charlie mengangguk, meletakkan bunganya di samping, dan bertanya kepadanya, "Apakah Howard memberi Anda instruksi baru?" Hank berseru, "Kembali ke Tuan Wade." "Belum. Dia meminta saya untuk mencari tahu situasi di sini dulu dan menunggu prosesnya." Charlie bertanya lagi,
Berdasarkan pemahaman Anda tentang dia, menurut Anda apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apa yang akan dia lakukan dalam satu langkah? Apakah mungkin bagimu untuk merebut orang itu? Heng berpikir, mengambil keputusan dan berkata, mungkin tidak. Ketika dia memintaku untuk datang, aku menyatakan posisiku dan berkata bahwa aku akan melakukan apapun untuk membawa orang itu pergi. Mereka membawa kembali dan menyiksanya dengan kejam, tapi dia menolak. Menurut pendapat saya, dia tidak akan berani main-main lagi saat ini. Charlie mengangguk, berpikir dalam hati, bagaimana jika Howard tidak dapat menemukan invasi di sini untuk waktu yang lama? Dia pasti akan berubah pikiran dan melepaskan Paman Cole. Butuh 7 atau 8 jam bagi Paman Janus untuk mendarat di Aurus Hill. Menghitung waktu dia untuk diserahkan kepada kakek Sansor dan kakek Sansor untuk berangkat ke Eastcliff, dia akan menyerahkan si Fang Baozuang. Waktu resmi akan diperpanjang setidaknya 6 atau 7 jam lagi. Dalam hal ini, akan ada hampir 13 atau 4 jam sebelum berita kembalinya si Fang Baozu ke Tiongkok dirilis. Jadi, dia bertanya kepada Heng, jika saya ingin membawa seseorang pergi dengan paksa, apakah Anda punya saran bagus? Heng berkata, kembali ke Tuan Wade, FBI memiliki setidaknya 10 orang di sini. Jika saya memaksa masuk, FBI pasti akan memanggil semua orang di New York sesegera mungkin. SWAT adalah polisi khusus. Lusinan helikopter polisi akan mengepung tempat ini dalam waktu 10 menit. Jika Anda berhasil merebutnya, masalah ini mungkin akan menjadi berita utama di seluruh dunia, dan dampaknya akan sangat besar. Mengerikan. Saya khawatir Tuan Cole harus bersembunyi di Tibet mulai sekarang. Itu masuk akal. Charlie mengangguk. Dan pada saat yang sama melepaskan energi spiritualnya untuk memeriksa kondisi beberapa bangsa di dalam. Pemeriksaan ini tidak masalah. Charlie menemukan bahwa ada lebih dari 10 orang yang dikatakan Heng, tetapi hampir 20 orang. Di antaranya, di 3 bangsal 02, 03, dan 04, masing-masing bangsal ada 4 orang. Dan di bangsal 1701, selain Raymond, ada 6 orang yang berjaga. Terlebih lagi, semua FBI ini dipersenjatai dengan peluru tajam. Begitu seseorang masuk, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Selama ada tembakan yang dilepaskan, masalah pasti akan meningkat. Charlie tidak memiliki permusuhan dengan FBI, dan tidak mungkin membunuh FBI yang melindungi Raymond. Jika masalah ini dipaksakan, pada dasarnya tidak ada solusi. Namun, tidak ada titik terobosan yang baik untuk kebijakan yang lunak. Dia tidak bisa bergantian mencuci otak hampir 20 orang di seberang sana, bukan? Bahkan jika dia berhasil membawa orang itu keluar, bukankah Raymond juga akan menjadi buronan? Sesuai keinginannya sendiri, dia lebih memilih masuk penjara daripada didakwa sebagai buronan. Tepat ketika Charlie berada dalam dilema, ponselnya tiba-tiba menerima pesan WeChat. Pesan WeChat dikirim oleh Vera, dan isinya adalah, Tuan, Victoria telah pergi ke New York. Cepat pergi. Melihat ini, Charlie sedikit mengernyit dan dengan cepat menjawabnya. Kapan itu? Vera dengan cepat menjawab, baru saja, pesawat istimewanya lepas landas dari Buenos Aires. Saya memeriksa aplikasi rute dan menemukan bahwa pesawat tersebut terbang langsung ke New York. Charlie tidak menyangka Victoria akan datang untuk mencari si Fang Baozuang secara langsung kali ini, dan dia merasa sedikit gugup. Karena perkumpulan penghancuran King telah menempatkan orang di rumah sakit Manhattan, Charlie berspekulasi bahwa begitu Victoria datang ke New York, dia pasti akan datang ke rumah sakit untuk berdiskusi dengan Raymond. Raymond masih bisa menyelamatkan nyawanya di tangan keluarga Rothschild, tetapi di tangan Victoria, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, Victoria memiliki kemampuan untuk membuatnya menceritakan semua yang dia ketahui. Jadi, Charlie bertanya kepada Vera, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang dari Buenos Aires ke New York? Vera menjawab, Tuan, kalau dilihat dari model Victoria, yang tercepat adalah 10 jam. Charlie berkata, itu butuh 10 jam untuk terbang. Setidaknya butuh setengah jam untuk keluar dari Bea Cukai. Tepatnya butuh 11 jam untuk sampai ke tempatku. Vera berkata, hampir sama. Tapi saya sarankan kamu membangun dan meninggalkan New York. Terlalu sulit untuk tinggal di sana.
Itu berbahaya, Charlie berkata. Saya belum bisa pergi, kecuali saya bisa membawa Paman Kole pergi. Vera berkata, kalau begitu Tuan Muda harus mengambil keputusan dengan cepat. Selesaikan semuanya dalam waktu 8 jam, dan kemudian kita bisa mengungsi dengan tenang. Charlie merasa sedikit khawatir. Dalam 8 jam, bisakah dia memikirkan cara yang cocok untuk membawa pergi Raymond? Tepat ketika dia merasa sedikit bingung harus berbuat apa, Steve Rothschild menelepon Charlie. Ketika panggilan tersambung, Steve berkata di ujung sana, Tuan Wade, ayah saya telah membuat perwakilan di kepolisian dan pengadilan New York. Dia telah mencabut semua tuduhan terhadap Raymond Cole, mengklaim bahwa peralatan pengujian yang digunakan olehnya tim cacat. Itulah masalahnya. Sifang Baozan yang diberikan Raymond kepadanya adalah Sifang Baozan yang asli, bukan palsu. Jadi Raymond akan segera dibebaskan. Charlie bertanya, dibebaskan? Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk situasi ini yang harus diselesaikan? Steve berkata, menurut proses, pembiayaan juga memerlukan sidang-sidang. Proses formal akan lebih lambat, tetapi dampak dari kejadian ini sebelumnya terlalu buruk, dan Departemen Kehakiman juga berharap untuk menjernihkannya sesegera mungkin. Setelah diselesaikan, ayah saya juga mendesak mereka untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Sehingga pengadilan New York akan mengirimkan tim hakim untuk pergi ke rumah sakit untuk menjalani proses pengadilan dalam mengumumkan putusan. Diperkirakan berangkat dalam beberapa jam, sepanjang waktu dihitung, dari mulai sekarang, dan akan selesai dalam 5 jam, yaitu sekitar pukul 7 malam. Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung menghela nafas, desahan lega. Victoria masih punya waktu setidaknya 10 jam. Jika Raymond dapat dibebaskan dalam 3 jam, maka dia dapat langsung meninggalkan Amerika Serikat. Jika waktunya tiba, dia akan diatur untuk kembali ke Tiongkok, dan Victoria tidak akan berani mengejarnya. Terlebih lagi, meskipun Victoria berani mengejarnya, itu tidak masalah. Dia hanya perlu menunggu 2 atau 3 jam lagi sebelum berita kembalinya Sifang Baozuan ke Tiongkok akan dirilis. Pada saat itu, Victoria tidak perlu lagi mengejar Raymond. Dalam hati Charlie, ada perasaan bahwa ada masa depan yang cerah. Saat ini, Charlie mendengar ketukan di pintu bangsal seberang. Suara pintu terbuka, dan kemudian Charlie mendengar seorang pria berkata di pintu, "Halo, dokter, saya teman Frank. Saya datang mengunjunginya. Saya ingin tahu bagaimana kabarnya." Ketika Charlie mendengar ini, dia tahu seseorang dari perkumpulan penghancuran King akan datang lagi. Saat ini, dokter berkata, orang tersebut tidak sakit parah. Ia bisa keluar dari rumah sakit selama ia tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Namun diperkirakan akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk sepenuhnya mengembalikan keadaan sebelum kecelakaan mobil. Pria itu berkata, saya tidak tahu. Tidak mengizinkan Anda mengizinkan kami masuk untuk berkunjung. Dokter berkata dengan santai, "Oke, saya hampir selesai di sini. Anda bisa masuk dan melihat yang terluka. Hati-hati jangan terlalu lama, pasien masih perlu istirahat lebih banyak." "Oke, paling lama kami akan selesai dalam 10 atau 20 menit. Terima kasih dokter." Orang yang berbicara adalah Paman Charlie, Jamie Cheren. Charlie belum pernah melihat Jamie dan tidak dapat mendengar suaranya. Saat ini, dia sedang berkonsentrasi mendengarkan suara di sebelah. Setelah mendengar 2 orang memasuki bangsal dan menutup pintu, Charlie mendengar orang ketiga. Dalam satu kalimat, "Saya telah bertemu Tuan Zoro dan Tuan Cheren." Tuan Zoro berkata dengan ringan, "Jangan panggil saya gelar ini di luar. Jika Anda mengungkapkan rahasia inti pertemuan ini, saya akan membunuh Anda." Orang ketiga itu buru-buru berkata, "Bawahan ini lancang. Tolong hukum aku." Tuan Zoro bertanya dengan dingin. Melihat kamu telah melakukan tugasmu, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu hari ini." Ketika Charlie mendengar ini, matanya tiba-tiba berkedip. Satu lampu. Dia masih memiliki jendela waktu setidaknya 10 jam. Tetapi 10 jam ini harus menjadi bagian 2 bagian. Di bagian pertama, dia harus menunggu pengadilan datang dan menyatakan Raymond tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun kecuali mencegah orang-orang dari perkumpulan penghancuran King mendekati Raymond. Di bagian kedua, setelah Raymond dibebaskan,
dia harus mengirimnya keluar dari Amerika untuk kedua kalinya. Artinya mulai saat ini hingga hukuman dijatuhkan, tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang dia punya banyak waktu. Charlie mau tidak mau mengambil keputusan. 2 dari 4 bangsawan besar perkumpulan penghancuran King telah meninggal dan 1 telah diturunkan pangkatnya. Satu-satunya yang tersisa adalah Tuan Zoro. Ini adalah kesempatan langka. Tidakkah dia ingin memanfaatkan kesempatan bagus ini dan membunuhnya di periode waktu pertama? Ruby Yurman pernah mengatakan bahwa di antara 4 pangeran, Senior Chardon adalah yang terkuat. Namun, jika Senior Chardon tidak mengungkapkan dirinya, dia tidak akan menjadi lawan Charlie. Oleh karena itu, Charlie merasa yakin untuk membunuh Senior Zoro. Namun, apakah ada peluang atau tidak? Itu pertanyaan lain. Charlie juga tahu betul bahwa jika dia ingin membunuh Senior Zoro di New York, sebenarnya akan sangat sulit. Berkelahi dengan orang-orang di pusat kota di kota tingkat pertama akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Jika melakukannya sendiri, itu mungkin disiarkan langsung di internet sebelum dapat membunuh Senior Zoro. Oleh karena itu, dia tidak boleh melawan Tuan Zoro secara langsung. Dan dia tidak bisa menggunakan sihir untuk membunuh dengan 1 pukulan. Kalau tidak, jika petir tiba-tiba menyambar seseorang hingga terbunuh di rumah sakit Manhattan, hal itu mungkin akan menimbulkan kebisingan. Artinya jika Charlie ingin membunuh Senior Zoro, dia harus menemukan cara untuk mengejutkannya dan membunuhnya dengan 1 pukulan. Sebelumnya, Charlie masih memiliki masalah kecil yang perlu diselesaikan. Tuan Zoro mungkin sedang mencari kesempatan untuk menyerang Raimon. Jika tidak memaksakannya dari sini, kemungkinan besar dia akan tiba-tiba menyerang dan menjadikan dirinya pasif. Begitu Senior Zoro mengambil tindakan, Charlie tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Dia khawatir masih harus bertarung di depannya di depan umum. Memikirkan hal ini, Charlie punya rencana di pikirannya. Dia mengambil masker sekali pakai dari bangsal Heng, memakainya, keluar dari bangsal, naik lift ke ruang gawat darurat di lantai pertama. Saat ini, seorang perawat wanita muda bertanggung jawab di ruang gawat darurat. Dia bertanya kepada perawat wanita, "Halo, seorang pasien yang mengalami kecelakaan mobil baru saja dikirim ke bangsal 1707. Dokter mana yang bertanggung jawab atas diagnosis dan perawatan pasien itu?" Perawat wanita itu sedikit terkejut dan bertanya dengan waspada, "Permisi, siapa Anda?" "Anggota keluarga pasien." Charlie memberinya sedikit energi spiritual dan berkata dengan tenang, "Saya direktur medis baru di unit gawat darurat. Nama keluarga saya adalah Wade. Anda dapat memanggil saya dokter Wade." Perawat wanita itu segera berkata dengan hormat, "Halo, Dokter Wade." Charlie mengangguk dan berkata, "Bawa saya ke dokter itu. Ada yang ingin saya tanyakan padanya." Perawat wanita itu segera berkata dengan hormat, "Baik, Dokter Wade, tolong ikuti saya." Dengan mengatakan itu, perawat wanita membawa Charlie ke pintu kantor. Dia dengan ringan mengetuk pintu, dan suara seorang pria parubaya datang dari dalam pintu. "Masuk." Perawat wanita membuka pintu dan berkata kepada seorang dokter pria yang duduk di dalam, "Dokter Pitt, Dokter Wade ada di sini untuk menemui Anda." "Dokter Wade." Dokter Pitt memandang Charlie di sebelah perawat wanita dengan heran. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anda berasal dari departemen mana?" Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berkata kepada perawat wanita, "Ini bukan urusanmu. Kembali saja bekerja dan ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang kedatanganku ke sini." Perawat wanita itu segera mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Dokter Pitt semakin bingung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan pria bertopeng itu. Dokter bernama Wade itu bahkan tidak memakai jas putih dokter. Charlie menghampiri Dokter Pitt saat ini dan juga menggunakan energi spiritual untuk memberinya saran psikologis. Charlie mengingatkannya, "Pitt, kan, saya adalah bos unit gawat darurat Anda sekarang. Anda dan saya akan pergi menemui pasien di 1707 nanti. Apapun yang saya katakan, Anda akan menyetujuinya. Dan apapun yang saya minta, Anda akan melakukannya tanpa syarat. Apakah Anda mengerti?" Dokter Pitt mengangguk tanpa berpikir. "Saya mengerti, Dokter Wade." Charlie mengangguk dengan kepuasan, lalu bertanya kepadanya, "Di mana rekam medis pasien 1707?
Coba saya lihat. Oke, dokter. Pete segera menemukan rekam medis pasien 1707 dan menyerahkannya kepada Charlie. Charlie melihat nama pasiennya adalah Kenny Suter. Dia dirawat di rumah sakit karena tertabrak kendaraan. Dia mengalami beberapa memar tulang rawan dan luka kulit, tetapi tidak ada luka. Jadi sepertinya tidak ada menjadi masalah besar. Charlie bertanya kepadanya, penyakit pria ini tidak serius. Tidak perlu membawanya ke rumah sakit, bukan? Tidak bisakah kita mengamatinya di ruang gawat darurat saja? Dokter, Pete dengan cepat berkata, Tuan Wade, Anda tidak tahu apa-apa. Kenny Suter ini adalah asisten Jamie Charen. Jamie adalah menantu dari keluarga akar dan sangat terkenal di New York. Jamie menelepon ketua rumah sakit. Ketua memberikan perhatian khusus dan mengatur agar dia dikirim ke bangsal komprehensif di lantai 17 untuk perawatan dan pemulihan. Charlie mengerutkan kening. Apa katamu? Menantu laki-laki keluarga akar, Jamie Charen. Iya, dokter. Pete mengangguk dengan berat. Itu dia. Charlie mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Tampaknya di antara 3 orang di bangsal 1707 barusan. Satu adalah orang yang disebut orang terluka yang dibawa sebelumnya. Yang lain adalah senior Zoro di antara 4 orang. Dan yang ketiga adalah pamannya, Jamie. Sebelumnya, keluarga akar hanya curiga ada yang tidak beres dengan dirinya. Namun tidak ada bukti yang jelas. Namun, hari ini dia benar-benar muncul di sini bersama senior Zoro. Ini sepenuhnya menegaskan fakta bahwa dia adalah agen rahasia dari perkumpulan penghancuran King. Memikirkan hal ini, Charlie mencibir dan berpikir dalam hati. Sepertinya Victoria benar-benar ingin mendapatkan si Fang Baozuang kali ini dan mengirim Jamie dan senior Zoro ke sini. Jadi, Charlie mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada kakeknya. Isinya adalah, kakek, ada bukti mutlak bahwa Jamie adalah anggota perkumpulan penghancuran King. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Menurut kamu, apakah saya harus membunuhnya atau tidak? Saat ini, East Cliff, Tiongkok. Saat itu masih pagi di East Cliff. Dan Keith Aker sudah bangun pagi, berpakaian rapi, dan bersiap untuk menghadiri acara bisnis yang sangat penting. Dalam beberapa hari terakhir, Keith didampingi putra sulungnya Christian, putra kedua Kaiden, dan detektif Tiongkok Dunchan, menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan berbagai departemen pemerintah di East Cliff. Bagi Keith, dia sangat bersemangat dan berharap dapat kembali dan berkontribusi pada pembangunan tanah air. Bagi para pejabat, kembalinya orang-orang Tionghoa perantauan yang terkenal untuk berinvestasi di Tiongkok tentu saja merupakan hal yang baik untuk menjalin kerjasama. Mereka tentu saja akan mempercepat kemajuan tersebut dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, efisiensi penandatanganan kerjasama sangat cepat, dan sejumlah kontrak bisnis pada dasarnya ditandatangani setiap hari. Hari ini, Keith membuat langkah besar lainnya. Atas nama banyak maskapai penerbangan yang dikendalikan dan diinvestasikan oleh keluarga Aker, dia memesan hampir 100 pesawat penumpang besar milik Tiongkok dari Tiongkok. Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) juga dengan hangat mengundangnya untuk melakukan penerbangan jarak pendek dengan pesawat penumpang besar produksi dalam negeri di East Cliff pagi ini. Keith, yang berpakaian sangat megah, baru saja keluar menemui kedua putranya dan Dunchan ketika dia menerima pesan teks dari Charlie. Saat dia melihat telepon, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Segera, dia berkata kepada 3 orang di sekitarnya, "Kalian datang ke kamarku dulu." Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke kamarnya tanpa menunggu 3 orang untuk merespons. Mereka bertiga tidak tahu mengapa dan segera mengikutinya. Setelah menutup pintu, Keith memandang mereka bertiga, lalu menyerahkan telepon kepada Dunchan. Dia berkata, "Dunchan, kalian bertiga mengedarkannya dan jangan berkata apa-apa. Setelah pengedaran selesai, kalian hanya perlu beritahu saya jika punya pendapat." "Saya masih tidak punya pendapat. Tidak peduli ada atau tidak. Jangan berikan alasan apapun." Mereka bertiga semakin bingung. Dunchan segera mengambil telepon dan melihatnya pertama. Setelah membacanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun, dia tidak berani menunda dan segera menyerahkan teleponnya kepada Christian. Christian terkejut setelah membacanya dan menyerahkan teleponnya kepada Kaiden. Mata Kaiden melebar.
dan kemudian dia menyerahkan telepon kepada Kate tanpa suara. Lalu kemudian bertanya dengan suara rendah, "Ayah, siapa yang akan mengungkapkan posisinya terlebih dahulu?" Kate berkata dengan ringan, "Saya akan mengungkapkan posisi saya terlebih dahulu." Mereka bertiga dengan cepat melihat ke arah Kate bahkan tidak berani bernapas. Ekspresi Kate memancarkan jejak kekejaman. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Saya tidak keberatan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.